Halo siswa cerdas, pada saat ini kita akan belajar tentang perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor yang dibahas yaitu perkalian skalar antar vektor dan perkalian skalar vektor yang membentuk suatu sudut tertentu. Perkalian skalar vektor dapat dipahami sebagai perubahan vektor awal dengan skala tertentu. Misalkan ada vektor A yaitu komponennya A1 dan A2, kemudian vektor B komponennya B1 dan B2. Kemudian kita buat di sini ada koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian terdapat titik A, kemudian ini vektor A-nya, kemudian ada titik B di sana, kemudian ternyata mengarah dari O ke B sehingga di sini ada vektor B-nya. Kemudian dari titik A ke B dibuat panah. Sedangkan kalau kita jadikan ini sebagai vektor, maka vektor AB sama dengan minus vektor A ditambah vektor B. Kemudian sudut yang diapit antara OA dengan OB atau vektor A dengan vektor B adalah theta. Sehingga kalau kita buat dengan rumus aturan kosinus, maka didapatkan dari sini adalah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurang 2OA dikali OB dikali cos theta. Panjang AB ini kan itu B kurang A. Kemudian kita kurangkan antar komponennya, yaitu B1 dikurang A1 dikuratkan, ditambah B2 dikurang A1 dikuratkan. Sama dengan OA. OA ini kan berarti ada A, itu A1 dan A2. Itu. Kemudian juga OB-nya itu ada B1 dengan B2 dikurang 2 kali OA. OA ini kan adalah panjang A-nya, kemudian OB adalah panjang B-nya, itu yang ini ya, dengan yang ini tuh, dikali cos theta. Kemudian yang ini kita kuadratkan, didapatkanlah kan yang ini, kemudian yang ini kita kuadratkan, dapatlah yang ini. Seperti itu. Kemudian, yang ini dengan yang ini itu habis ya. Demikian juga yang ini dengan yang ini itu habis. Dan ini juga dengan yang ini habis. Serta yang ini juga dengan yang ini itu habis. Sehingga tinggallah dengan yang ini. Dan juga ini sama dengan yang ini. Kemudian karena di sini ada sama-sama 2. Di sini 2, di sini 2, di sini 2. Kemudian juga di sini minus. Maka kita bagi minus 2 sehingga dapatkanlah seperti ini. Kemudian dengan perkalian vektor A kali vektor B adalah A1 dikali B1 ditambah A2 kali B2, maka dapatkanlah bahwa yang ini kan menjadi vektor A kali vektor B gitu. Sehingga vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, seperti itu. Dan tentunya theta ini memiliki syarat bahwa ini di antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Kita masuk untuk yang pertama, yaitu perkalian skalar antar vektor. Misalkan vektor U, yaitu komponennya adalah A dan B, kemudian vektor P, itu P dengan Q komponennya, maka perkalian kedua vektor adalah vektor U dikali vektor P sama dengan vektor vektor ini ya, berarti ini kali ini gitu, A kali P, kemudian B dikali Q. Kita jumlahkan ya. Gitu. Misalkan vektor U ini adalah AI tambah BJ tambah CK dan vektor P sama dengan PI ditambah QJ ditambah RK, maka perkalian kedua vektor adalah seperti ini. Itu vektor U dikali vektor P sama dengan A kali P ditambah BQ ditambah CR. Sehingga komponennya ini, komponen dari koefisien vektor I dikalikan vektor J-nya dikalikan. Demikian juga dengan vektor K-nya. Kemudian kita masuk dengan yang B, itu perkalian skalar vektor yang membentuk sudut. Misalkan dua vektor U dan vektor P, serta tetanya, yaitu sudut yang dibentuk oleh vektor U dengan vektor P, maka perkalian kedua vektor adalah vektor U dikali vektor P sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor P dikali cos theta. Tentunya dengan syarat bahwa, seperti tadi telah dijelaskan bahwa theta ini adalah sudut di antara 0 dan 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal.
Diketahui vektor U komponennya adalah 1, min 2 dengan 3. Dan vektor V yaitu komponennya adalah 4, 5, dan minus 6. Tentukan hasil perkalian skalar kedua vektor tersebut. Mari kita selesaikan. Nah, perkalian ini kita langsung aja kalikan komponennya ya. Itu 1 dikali 4, minus 2 dikali 5, dan 3 dikali minus 6. Sehingga kita akan seperti ini nih. Sehingga di sini ada 4, di sini ada minus 10, kemudian di sini ada minus 18. Nah, setelah kita jumlahkan dan kurangkan, didapatlah bahwa di sini ada minus 24. Berarti ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui vektor U sama dengan minus 3i ditambah 3j, dan vektor V sama dengan minus 2e ditambah 4j ditambah 2k. Tentukan besar surut yang dibentuk kedua vektor. Penyelesaian, perkalian vektor U dengan vektor V sama dengan minus 3 dikali minus 2, tambah 3 kali 4, dan 0 dikali 2. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada koefisien dari vektor K, sehingga di sini 0 gitu. Oke, perkalian dari minus 3 dengan minus 2 adalah 6, kemudian di sini ada 12, dan ditambah 0. Sehingga perkalian vektor U dengan vektor V sama dengan 18. Kemudian, vektor U itu panjangnya, itu kalau kita cari berarti minus 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kemudian di sini karena di sini 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka di sini ada 2 kali 3 kuadrat, sehingga 3 akar 2. Kemudian vektor V, kalau kita buat panjangnya, maka minus 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah, ini kita jumlahkan dulu, berarti di sini ada 4, di sini ada 4, berarti 8, kemudian di sini ada 16, berarti ada 24 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 akar 6. Kemudian perkalian dengan vektor U dengan vektor V adalah panjang vektor U dengan vektor V ini, yaitu ini dengan yang ini, dikali cos theta, yaitu yang ini. Di sini perkalian vektor U dengan vektor V adalah 18, ya, 18. Nah, di sini 18 ya. Nah, sehingga saat kita cari di sini, maka di sini 18 gitu. Kemudian panjang vektor U-nya di sini ada 3 akar 2. Kemudian panjang vektor V di sini ada 2 akar 6 ya, gitu. Nah, di sini kan kita mencarikan itu cos theta ya. Maka cos theta sama dengan 18, yaitu yang ini, dibagi oleh yang ini nih, 3 akar 2 dengan 2 akar 6. Kemudian, ini kan dapat kita bagi sama-sama nih ya. Nah, di sini kan ada 6 gitu kan. 6, di sini ada 6, kita bagi 6, di sini ada 2, gitu ya. 2, sehingga hasilnya itu setengah akar 3 gitu. Nah, kalian harus tahu caranya nih ya. Cara mendapatkan hasilnya ya. Nah, kalau setengah akar 3 itu berarti ini adalah cos 30 derajat seperti itu. Berarti dia, misalkan dia adalah di koordinat ke 1 ya. Itu. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui faktor U 2i tambah J tambah 3K dan vektor V sama dengan PI tambah 2J ditambah 2K serta kosinus sudut yang dibentuk kedua vektor adalah 1/7 akar 14. Tentukan nilai P. Penyelesaian. Perkalian dari vektor U dengan vektor P tentulah yaitu 2P tambah 1 dikali 2 ditambah 3 kali 2. Sehingga kali P sama dengan 2P ditambah 8. Sehingga kita mencari lagi itu vektor panjang vektor U. Panjang vektor U berarti 2I ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga di sini kita buat 4 tambah 1 itu 5, 9 berarti 14. Nah, sekarang kita masuk ke panjang vektor P. Itu tadi kan P 2, sehingga panjang vektor P adalah P kuadrat ditambah 4 tambah 4 adalah 8. Sehingga P kuadrat tambah 8. Nah, sekarang kita mencari perkalian vektor U dengan vektor P, kemudian dengan panjang vektor U dengan panjang vektor P dikali dengan cos theta. U kali P tadi sudah dapat ya, yaitu 2P ditambah 8, sedangkan panjang vektor U
itu akar 14, sedangkan panjang vektor V itu yang ini nih, V kuadrat tambah 8. Kemudian cos tetanya kan sudah diketahui juga kan, yaitu 1/7 dikali akar 14. Sehingga 2P tambah 8 sama dengan, di sini 14 kali 14 tentu itu adalah akar ya, berarti menjadi yang akarnya menjadi 14, sedangkan sini adalah 7, sehingga menjadi 14/7. Nah, sini ya kita tinggal bagikan saja ya, sehingga di sini 2, di sini 2, maka ini dapat dibagi 2 gitu. Sehingga P ditambah 4 kita kuadratkan sisi kanan sisi kirinya. Berarti sini kita kuadratkan berarti P kuadrat ditambah 8P ditambah 16. Ini akarnya menjadi hilang ya. Di sini dicoret, sehingga di sini 8P sama dengan minus 8, sehingga P sama dengan minus 1. Kemudian kita masuk ke contoh 4. Diberikan vektor U sama dengan 2 dan vektor V sama dengan 3, serta vektor U dikurang vektor V panjangnya adalah akar 7. Tentukan hasil perkalian skalar kedua vektor tersebut. Ini berarti hasil perkalian skalar kedua vektor ya. Penyelesaian. Dari yang diketahui ini, yaitu yang ini, maka vektor U dikurang vektor V panjangnya dikuadratkan adalah, berarti ini vektor U kuadrat ditambah vektor V kuadrat dikurang 2 kali vektor U kali vektor V. Oke, di sini diketahui itu akar 7 ya, gitu. Sedangkan vektor U itu di sini 2, vektor V ini adalah 3. Sehingga dapatlah perkalian vektor U dengan vektor V adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Sekarang kita masuk ke contoh 5. Diberikan vektor U, yaitu minus 1, 3 akar 6. Sedangkan vektor U dikurang vektor V panjangnya adalah akar 21, dan sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V adalah 120 derajat. Tentukan panjang vektor V. Dari sini, di sini ya, kita kuadratkan sisi kanan sisi kirinya, sehingga U dikurang V kuadrat panjangnya sama dengan akar 21 dikuadratkan. Sehingga di sini yaitu U kuadrat tambah V kuadrat dikurang 2 kali U kali V sama dengan 21. Di sini dan tadi yang ini tadi ya. Yang ini kita cari panjangnya ini, kemudian di sini dapat ya gitu ya. Panjangnya itu U itu berarti 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat gitu ya. Nah, di sini ditambah V kuadrat dikurang 2 kali U kali V dikali cos theta sama dengan 21. Nah, jumlah dari sini berarti 3. Sini 3 kuadrat ini adalah 9, 1 kuadrat tentunya 1, kemudian akar 6 ini adalah 2, tambah V kuadrat dikurang, ini kan panjang dari vektor U ini kan dari sini nih. Ya, ini berarti kan 16 ya gitu. Sedangkan di sini yang V-nya ini kita cari, katanya kan 120 derajat gitu. Sehingga yang ini V kuadrat dikurang, ini kan akar 16 kan jadinya 4, berarti 2 kali 4, 8 gitu. Kemudian cos-nya ini kan, cos ini adalah, karena dia kurang kedua, berarti dia adalah minus setengah. Seperti itu. Dikali dengan, di sini ada 16, di sini 21-nya pindah ruas jadi minus 21. Sehingga V kuadrat, kemudian di sini 4-nya dari mana? Itu minus 8 dikali minus 1/2, sehingga kita kalikan jadinya positif, 8 dibagi 2 adalah 4. 16 dikurang 21 minus 5. Kemudian yang ini kita faktorkan. Nah, inilah hasil pemfaktorannya seperti itu. Kenapa bisa dapat di sini 4? Yaitu karena di sini pas ya. 5 dikurang 1, 4. 5 dikali minus 1, minus 5. Seperti itu. Sehingga di sini ada panjang vektor P minus 5. Tapi di sini kan panjang kan tidak mungkin minus. Sehingga kita mencari yang positif, yaitu yang ini. Maka tahu di sini panjang vektor P adalah 1. Inilah yang menjadi hasilnya. Sehingga panjang vektor P sama dengan 1. Demikianlah cara mencari soal seperti ini ya.